komponen saja dari matriks ini, jadi ada 6 yang tidak diketahui atau unknown-nya, kita sudah bisa menggambarkan atau merepresentasikan bagaimana mekanisme sumber dari gempa tersebut. Seperti itu, saya harap penjelasan saya bisa didengar dengan baik. Kemudian tadi berarti ada 6 unknown yang mau kita cari. Kalau di dalam inversi istilahnya ada 6 parameter model yang kita gunakan sehingga supaya inversi kita itu tidak underdetermined, berarti kita at least membutuhkan minimal 6 data ya. Jadi 6 data dalam menentukan momen tensor ini. Jadi kalau misalnya satu stasiun itu kita punya 3 komponen atau 3 data, berarti dalam melakukan inversi momen tensor ini kita membutuhkan minimal 6 komponen data, berarti minimal kita menggunakan 2 stasiun seismik ya, itu yang paling minimal, seperti itu. Kemudian representasi momen tensor ini sering disebut dengan istilah full moment tensor ya. Full moment tensor itu bisa kita dekomposisi. Jadi nanti teman-teman kalau baca buku textbook seismologi, jadi full moment tensor itu bisa kita dekomposisi menjadi komponen isotropik dan deviatorik ya. Isotropik dan deviatorik, di mana isotropik itu menunjukkan bagaimana perubahan volume atau volumetrik komponen dari mekanisme sumber gempa itu. Sementara komponen deviatorik itu yang tidak menunjukkan perubahan volumenya atau menunjukkan perubahan geser yang ada di sumber titik dari suatu gempa tersebut. Nah, biasanya komponen deviatorik ini bisa kita dekomposisi menjadi berbagai alternatif ya. Yang paling sering itu, yang paling banyak digunakan itu, komponen deviatorik ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen DC atau double couple dan CLVD. Tapi selain itu juga di beberapa kasus kita bisa membagi komponen deviatorik menjadi komponen slack slip, deep slip, dan vertical CLVD, atau berbagai kombinasi lainnya. Nanti bisa teman-teman baca di buku textbook seismologi seperti itu. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan komponen momen tensor ini, matriksnya ini, kita bisa mendekomposisikannya menjadi berbagai jenis dekomposisi seperti ini. Nah, yang paling sering digunakan seperti yang saya katakan tadi, yaitu kita membaginya menjadi komponen double couple dan CLVD. Nah, kemudian dalam bentuk matriks gini tidak praktis ya, kemudian momen tensor seperti ini kemudian bisa kita visualisasikan menjadi bentuk beach ball seperti ini atau bola vokal ya, seperti ini. Jadi komponen momen tensor ini yang matriks 3x3 ini kita transformasikan ke nilai strike dip dan rake-nya ya. Strike dip dan rake-nya dari 2 nodal plane. Jadi beach ball ini merepresentasikan mekanisme sumber dari suatu gempa di half space ya, atau ruang setengah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, jadi menjelaskan dari mekanisme sumber seperti ini, kalau misalnya mekanismenya seperti ini berarti menunjukkan tipe sesar strike slip ya, atau pergeseran mendatar ya. Kemudian yang 2 garis ini menunjukkan ada 2 nodal plane ya. Kemudian arah cembung dari garis itu menunjukkan kemana arah dipnya ya. Jadi kalau seperti ini ya, kalau dominan bidang nodal ini menunjukkan arah cembungnya ke arah barat daya ya, barat daya berarti bidang ini adalah bidang nodal yang berarah barat laut tenggara, kemudian dia dipping ke arah barat daya seperti itu. Ya, ini penjelasannya. Jadi komponen dari matriks tadi bisa kita transformasikan ke nilai strike dip dan rake sehingga kita bisa mengetahui nanti gempa itu tipenya adalah penyesaran normal atau normal faulting seperti ini, penyesaran geser atau strike slip seperti ini, atau penyesaran naik atau thrust faulting seperti ini. Ya, jadi momen tensor itu bisa kita hasilkan dari proses inversi ya. Jadi kalau teman-teman yang alumni STMKG ya, jadi di semester 7 kalau nggak salah ada mata kuliah inversi geofisika, jadi sudah paham bahwa versi itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan model ya dari data ya. Jadi inversi itu ada dua tipe, yaitu inversi linear dan non-linear. Jadi secara umum
Kalau kita mau menghasilkan uh, momen tensor seperti yang tadi ya, jadi kita punya minimal kita punya 6 unknown atau 6 parameter model tadi ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan uh, inversi linear, berarti kita menggunakan rumus ya, seperti teman-teman mungkin biasa lihat ya, D sama dengan GM ya. Jadi D-nya ini adalah data yang digunakan, yaitu data seismogram ya. Kemudian M-nya ini adalah matriks parameter modelnya, yang tadi itu yang 6 komponen yang mau dicari tadi itu. Kemudian G ini adalah matriks nanti yang berisi green function ya, atau fungsi green yang dihasilkan dari uh, konvolusi antara moment rate atau parameter laju momen dari sumber gempanya dengan medium bumi yang dilalui oleh seismogram tersebut. Oke, jadi secara umum ada 3 tahap dalam melakukan inversi momen tensor ya, yaitu tahap akuisisi data dan preprocessingnya, kemudian kita menghitung atau mengkomputasi synthetic green function-nya yang G tadi, kemudian kita melakukan inversi ya. Jadi intinya yang pertama ini adalah tahap untuk mempersiapkan data D ini, yang kedua ini adalah tahap untuk mempersiapkan G, matriks G ini, kemudian inversion adalah tahap untuk mendapatkan M atau parameter modelnya, seperti itu. Ya. Nah, untuk mempersiapkan datanya ada berbagai tahap yang kita lakukan ya dalam rekayasa seismogram ya, seperti yang tertulis di sini. Nanti bisa kita praktikkan secara langsung. Oke. Nah, dalam praktikum ini kita akan menggunakan empty time ya. Empty time itu adalah time domain moment tensor inversion in Python ya. Jadi inversi di seismologi itu bisa ada dua domain ya. Bisa kita inversi di time domain, bisa diinversi di frekuensi domain. Tapi yang frekuensi domain itu kurang populer ya, karena dia agak sedikit lebih sulit. Jadi yang banyak digunakan adalah inversi di domain waktu atau time domain. Nah, empty time ini dia cukup bagus ya, jadi dia bisa mendukung support untuk inversi yang tadi, yang mau full moment tensor, atau kita pilih deviatorik ya. Kalau misalnya kita bekerja di kawasan, misalnya kawasan geothermal, atau kawasan vulkanik ya, jadi mungkin lebih bagus kita menggunakan full moment tensor, karena ada aspek-aspek dari selain aspek tektonik yang harus kita lihat ya, misalnya di geothermal atau vulkanik misalnya ada aspek fluida di sana. Tapi kalau misalnya kita bekerja di zona tektonik gitu ya, jadi saya saran untuk inversi deviatorik itu cukup ya. Kemudian empty time ini dia mendukung velocity model atau perhitungan green function berbasis velocity model 1 dimensi dan 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman nanti mau menggunakan model 3 dimensi juga bisa, tapi dalam praktikum ini kita pakai yang 1 dimensi aja. Kemudian kalau teman-teman mau membaca uh, manualnya ya atau panduannya, ini ada di website ini, nanti di PPT-nya bisa tinggal diklik ya. Dan referensinya ini dari sini, Payanus dan Chiang et al. Kemudian saya merekomendasikan kalau teman-teman mau betul-betul memahami tentang momen tensor, ini ada paper dari Josh N. Herman tahun 1989, ini komprehensif sekali. Teman-teman bisa baca tentang momen tensor di paper ini. Dan di bahan yang sudah dibagikan itu, di bagian referensi itu sudah ada paper-paper ini. Jadi teman-teman tinggal buka di sana, jadi nggak perlu download lagi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, empty time ini adalah inversi di time domain. Metodenya apa? Tadi kan kita tahu ada metode inversi linear. Kalau kita ingat lagi, inversi linear itu kan contohnya metode least square ya, yang biasa digunakan. Dan inilah yang digunakan di empty time ini. Jadi generalized least square inversion ya. Nah, kalau inversi yang lain kan ada contohnya, misalnya inversi non-linear, ada pencarian acak atau random search, ada pencarian acak terarah atau guided random search, ya, misalnya metode simulated annealing atau metode genetic algorithm ya. Kemudian ada metode systematic search ya, kalau di non-linear misalnya metode Monte Carlo. Kemudian di beberapa tipe juga ada yang menggunakan prinsip-prinsip
probability ya, prinsip misalnya yang menggunakan Bayesian seperti ini. Tetapi di MT-time ini dia menggunakan inversi linear ya. Jadi tadi yang D sama dengan GM, kemudian solusinya diselesaikan dengan metode generalized least square ini yang cukup sederhana. Karena memang untuk inversi memang tensor ini sebenarnya prinsipnya sederhana saja kan, yang tadi D sama dengan GM. Jadi parameter modelnya M itu yang tadi 6 komponen itu yang mau dicari gitu. Jadi nggak serumit kalau misalnya kita mau melakukan inversi lain, misalnya finite fold inversion atau misalnya tomografi inversion itu memang lebih rumit. Jadi lebih banyak parameter model yang harus dicari ya. Misalnya kalau di finite fold inversion, untuk tiap grid itu misalnya ada 5 parameter model. Jadi kalau kita punya 100 grid, berarti ada 500 unknown atau parameter model yang hanya harus dicari. Tetapi kan kalau di inversi moment tensor ini kan hanya 6 komponen tadi kan. Dalam beberapa kasus misalnya dalam yang mau kita cari komponen deviatorik, bahkan cukup dengan mencari 5 komponen atau 5 unknown itu sudah bisa menghasilkan vokal mekanisme seperti itu. Jadi inilah alasan kenapa di kebanyakan inversi moment tensor itu dia menggunakan inversi linear yang sederhana saja. Kemudian seismogram atau waveform yang kita gunakan itu pertama kita koreksi instrumennya ya. Jadi dari raw datanya kita koreksi instrumennya menjadi displacement ya. Displacement, kemudian kita rotasi ya. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Jadi aslinya kan komponennya ZNE ya, vertikal, kemudian horizontal north south dan horizontal east west ya. Kemudian kita rotasi dia menjadi komponen ZRT ya, vertikal, kemudian radial dan transverse ya, ZRT. Kemudian nanti datanya kita desimasikan ke 1 sampel per sekon atau 1 Hz. Kemudian kita bandpass filter ya. Kemudian di sini kita menghitung tadi yang G itu ya, sintetiknya dengan metode yang disebut FK ya, FK. Jadi FK itu adalah Frequency Wave Number Integration Method ya, yang sebenarnya diambil dari software package dari CPS ini, Computer Program in Seismology dari Herman. Jadi teman-teman ada banyak metode dalam menghitung green function. Jadi FK ini hanya salah satunya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada metode lain ya, misalnya contohnya dari Helmberger gitu ya, ada metode Helmberger juga misalnya, itu hanya salah satu metode untuk menghitung green function ya. Nah, ada buku atau paper review tentang ini itu bagus sekali ya, jadi mereview apa saja metode-metode yang digunakan untuk menghitung atau mengkalkulasi green function, mengkalkulasi sintetik seismogram gitu. Oke, jadi di MT-time ini digunakan FK ya, Frequency Wave Number Integration Method. Oh ya, untuk menghitung green function itu metode-metode itu juga tergantung terhadap skala atau scale yang digunakan. Misalnya kalau kita menggunakan data lokal atau data regional itu akan berbeda dengan kalau kita misalnya menggunakan data teleseismik seperti itu. Kemudian tadi sintetik seismogram yang dihasilkan tadi dari green function itu kita filter, kemudian kita down sampling sama dengan tadi yang di observe seismogram. Kemudian di inversi kan kita menghitung kecocokan ya atau misfit atau kalau istilah lainnya objective function dari data observasi dengan data data sintetik ya. Jadi data observasi dan kalkulasi kita cocokkan. Kalau dia semakin cocok berarti model kita itu semakin mendekati hasil kalkulasi seperti itu ya. Nah, dalam hal ini digunakan istilah variance reduction ya. Jadi persentasi variance reduction antara L2 norm, kecocokan antara seismogram observasi dan seismogram kalkulasi atau sintetik. Kemudian kita bisa menggunakan grid search untuk mencari optimum centroid depth-nya ya. Nah, di sini disarankan bisa pakai interval yang besar dulu, misalnya kita cari, kita search setiap 5 km,
teman bisa download di teman-teman bisa download di link ini ya, Empty Time, di-download aja semuanya ya. Nanti kita akan belajar bagaimana menggunakan Empty Time ini untuk kasus gempa Bima atau gempa Sumbawa 2 April 2023 dengan magnitudo 5,6. Ya, baik. Sebelumnya saya jelaskan dulu garis besar instalasi dan mudah dipahami dan praktis untuk digunakan ya. Jadi kalau teman-teman yang menggunakan Windows, jadi sistem informasi Windows, terutama Windows 10 dan Windows 11, di Windows itu Microsoft itu sudah menyediakan namanya fitur WSL ya, Windows Subsystem for Linux ya. Jadi teman-teman nggak perlu install Linux atau dual boot dengan Linux, cukup untuk install WSL ini sudah bisa ya. Kemudian nanti untuk menggunakan sudah ada Linux, cukup pakai Linux, langsung ke poin 2, install Miniconda. Tapi kalau teman-teman yang menggunakan Windows, berarti teman-teman perlu install seperti itu. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman perlu aktifkan environment dan Python di laptop teman-teman yang sudah terinstall tadi Miniconda. Kemudian install package ya. Jadi package Python yang diperlukan untuk menjalankan empty time ini cukup 4 ya. Jadi OpSpy untuk pengolahan seismologinya, kemudian Pandas, kemudian Kartopi dan Jupyter Lab ya. Jupyter Lab itu nanti kita gunakan untuk praktikum ya, untuk menggunakan Jupyter Notebook ya. Kartopi digunakan untuk pemetaannya, Pandas untuk perhitungan atau kalkulasinya, untuk membaca seismogram, untuk aspek-aspek seismologinya, seperti itu. Kemudian nanti teman-teman langsung install MT-Time, kemudian copy dan set libraries ya. Jadi di sini keuntungan teman-teman, jadi kalau yang install sendiri itu sering bingung mengenai library yang digunakan, ya termasuk bagaimana menggabungkan tadi CPS atau Computer Program for Seismology dari Herman tadi dengan Time. Tapi di sini kami sudah menyediakan buat teman-teman ya, jadi nggak perlu cari-cari kemana-mana lagi. Ini semua sudah dikasih satu paket, jadi itu menjadi benefit buat teman-teman yang mengikuti kegiatan ini. Jadi di sini sudah lengkap semuanya, tinggal digunakan saja. Kemudian yang ketujuh, nanti tinggal run menggunakan Jupyter Notebook ya. Baik. Jadi di sini sebelum saya mulai langsung praktikum, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dari teman-teman? Ya, silakan teman-teman. Ada yang masih jadi pertanyaan, misalkan yang sama sekali belum pernah mengolah momen tensor itu pasti kan bertanya-tanya ya, apa tadi ada istilah-istilah yang mungkin tidak familiar, silakan ditanyakan saja sekarang. Izin tanya, Oh iya, silakan. Kak Dimas, saya Basri dari Stagef Ternate. Yang untuk langkah keempat install packages-nya itu kan kalau di materinya ada Conda Force ya. Itu perlu diinstal juga atau kita skip saja langsung ke install OpSpy gitu. Silakan, Mas Basri. Tidak kedengaran ya suaranya? Oh, ada? saya dengar. Ada, sip. Cek Baik. suara. Halo, suara saya kedengaran? Oh iya, kedengaran. Baik. Saya langsung jawab aja ya. Iya, Jadi iya. tadi pertanyaannya yang apakah Conda Force ini perlu? Jadi sebenarnya kan dalam install package di Python ini kan dia mencari berbagai channel ya, berbagai channel. Jadi untuk kita menambahkan atau add channel Conda Force ini, ya kita membuat si pencariannya menjadi lebih fokus ya. Jadi hanya dicari di Conda Force. Jadi jawabannya itu tidak harus ya. Jadi bisa aja langsung menggunakan Conda install of spy. Tapi kadang dia nggak ketemu gitu ya. Jadi sehingga kita harus seperti ini ya. Jadi saya kasih dua opsi ya. Bisa teman-teman di awal itu nanti menggunakan Conda config add channel Conda Force ya. Atau di masing-masing package ini, contohnya gini, Conda install minc Conda Force of spy atau nanti Conda Force Pandas gitu. Jadi nanti tergantung pencarian dari si instalasi itu, dia mencari ke channel yang mana seperti itu.
Tapi nanti kita akan coba langsung di sana ya, Pak Basri. Iya, terima kasih. Oke. Jadi langsung aja ya. Jadi teman-teman kalau di kantor atau di laptopnya punya Windows ya. Jadi teman-teman saya praktikkan di sini ya. Teman-teman bisa di sini langsung yang teman-teman bisa buka CMD ya. Jadi ketikkan CMD di sini atau command prompt ya. Seperti ini ya. Sebenarnya di laptop saya sudah ada ya semua instalasinya, tapi akan saya contohkan ya. Jadi kalau teman-teman mau install WSL ya, bisa seperti ini ya. Jadi open tadi command prompt seperti ini ya, kemudian ketikkan WSL minus update seperti ini. Ya, jadi untuk cek apakah WSL teman-teman di Windows-nya itu update. Tapi kalau teman-teman yang sudah menggunakan Linux, ini di skip aja nanti ya, karena bisa langsung menggunakan Linux. Ya, jadi nanti dia akan melakukan update WSL ya di laptop atau di komputer teman-teman. Gitu. Jadi ini tergantung juga kecepatan dari internet ya. Mudah-mudahan ini cukup kencang. Oke, mungkin ini sambil menunggu. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, teman-teman nanti bisa lanjut ini WSL minus list minus online ya. Nah, di sini dia akan membuat daftar ya, membuat daftar dari distributor Linux yang ada di WSL ya. Ini bisa teman-teman lihat ada Ubuntu 18, Ubuntu 20, Ubuntu 22 ya. Jadi ini bebas teman-teman mau install yang mana bisa dipilih ya. Jadi tinggal WSL install -d Ubuntu garis 20.04. Jadi kita mau install yang Ubuntu 20.04 yang ini contoh. Oke. Nah, karena saya sudah, ini mungkin teman-teman bisa coba ya. Nanti tinggal di enter saja itu langsung terinstall. Kemudian alternatifnya teman-teman bisa ke Microsoft Store ya. Jadi di Nah, ini tinggal di search saja Ubuntu gitu. Ubuntu. Nah, ini ada Ubuntu 22, ada Ubuntu 20, misalnya Ubuntu 20. Nah, ini karena saya sudah install. Nah, kalau teman-teman yang belum tadi, kalau di search Ubuntu dari Microsoft Store, nah teman-teman bisa install install. Oke. Baik, saya tunggu sampai proses install Ubuntu ini selesai. Kadang dia perlu begitu selesai di install, mudah-mudahan langsung bisa, tapi kadang dia perlu di restart ya komputernya. Tapi di beberapa komputer dia langsung bisa digunakan Ubuntu-nya. Kalau berhasil nanti di sini, kalau berhasil nanti teman-teman lihat di Windows Explorer ini, contohnya seperti ini. Nanti di sisi kiri ini ada tulisan Linux seperti ini, Linux. Jadi ini adalah untuk wilayah kerja Ubuntu atau Linux-nya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sebelah kiri ini nanti muncul Linux. Tapi kalau teman-teman yang sudah menggunakan Linux ini nggak usah di skip karena sama saja kan kita menggunakan. Lalu kalau teman-teman mau terbiasa menggunakan WSL, saya saran dari Microsoft Store tadi
nanti sambil menunggu itu instalasi ya, teman-teman bisa download yang namanya Windows Terminal ya. Windows Terminal seperti ini. Nah, ini juga karena saya sudah install, jadi sudah ada ya. Jadi, teman-teman bisa tadi ambil get ini, kemudian dia akan menginstal Windows Terminal. Jadi, ada dua tadi yang di-download dan diinstal, yang Ubuntu-nya dan Windows Terminal. Kemudian pada saat instalasinya tadi sudah selesai, nanti dia akan meminta teman-teman untuk membuat username dan password dari Ubuntu itu. Dikasih password yang mudah diingat ya. Jadi kayak password di Sescom misalnya kan, di Ubuntu-nya ada passwordnya itu. Setiap kita mau masuk ke root-nya atau super user-nya. Jadi minta password, dibuat password yang singkat dan mudah diingat saja. Misalnya hanya 2 angka atau 1 huruf juga nggak apa-apa. Apa ada kendala dalam menginstal Ubuntu-nya? Semua sudah bisa? Dari tadi saya nginstal, tapi yang keinstal itu cuman WSL-nya doang ya. Ubuntu-nya kok nggak bisa muncul. Itu kenapa ya? Kalau dari itu tadi pakai metode mana ya? Pakai command prompt. Oh, yang Nah, ini WSL lagi install coba itu ya. nyoba download dari Microsoft Store. Cuman masih loading sih, masih lama Ya, downloadnya. coba pakai Microsoft Store-nya. Mungkin kalau teman-teman yang ada kendala, mungkin bisa dicoba seperti ini ya. Ya. Jadi nanti di sini di search Windows Feature, Windows Feature, Windows Feature seperti ini. Nah, biasanya kalau teman-teman yang ada kendala itu di sini di Windows Subsystem for Linux di Windows Feature ini biasanya dia nggak dicentang. Jadi ini harus dicentang. Tapi defaultnya sebenarnya dicentang. Tapi dalam in case mungkin ada yang nggak dicentang, mungkin dicek Windows feature-nya ini, Windows Subsystem for Linux ini harus dicentang ya. Apa sudah bisa? Apa ada yang masih punya kendala? Jadi di sini yang perlu diinstal ada 2 ya, Ubuntu-nya
kemudian tadi Windows terminalnya. Tapi Windows terminal sebenarnya nggak wajib, tapi itu sangat membantu ya. Saya tulisnya. Lalu kalau teman-teman yang sudah install Windows Terminal, seperti ini, Windows Terminal, ini teman-teman bisa setting ya, setting. Kemudian di sini pastikan bahwa default profile-nya ini teman bisa pilih Ubuntu yang tadi diinstal. Artinya dimanapun nanti teman-teman kerja, teman-teman bisa langsung membuka terminal Ubuntu. Misalnya di folder apapun, tinggal klik kanan, kemudian open terminal, itu langsung terminal Ubuntu. Baik, kalau misalnya sudah, ini juga bagus sekali ya, tinggal sudo apt-get update ya. Misalnya Ubuntu, di sini ada tulisan Linux ya, di sini ada Ubuntu. Dari manapun foldernya, misalnya dari sini ya, saya contohkan, saya open in terminal, ini saya sudah langsung bekerja di Ubuntu ya. Nah, contohnya di sini. Teman tinggal sudo apt-get date ya. Masukkan password tadi yang sudah dibuat. Jadi ini untuk mengupdate Ubuntu dari teman-teman sekalian. Sudo apt-get update-nya sudah, sekarang tinggal sudo apt-get update ya. Nah, jadi simpel saja. Nah, di sini Ubuntu di Windows teman-teman itu sudah bisa digunakan untuk apapun, sama dengan teman-teman menggunakan Ubuntu pada umum atau Linux pada umum. Jadi nggak perlu lagi ada dual boot seperti yang kita gunakan dulu ya. Jadi dengan fitur WSL atau Windows Subsystem for Linux ini ya mudah sekali kita menggunakan Ubuntu di Linux. Pada yang masih ada kendala, semua sudah bisa. Lanjut aja. Oke ya, jadi saya harap teman-teman di sini sudah berhasil install Linux dengan WSL ya. Tapi kalau yang sudah pakai Linux kita langsung saja ya. Oke. Sekarang teman-teman menginstal Miniconda ya. Jadi ini tadi tinggal ini diketikkan aja 3 ini. Jadi sudo wget kalau di Linux langsung, kalau teman-teman yang pakai WSL ya tinggal di mana aja, misalnya tadi kan di Linux, Ubuntu ya, home misalnya di home atau dimanapun tinggal klik kanan open in terminal, kan ini langsung terminal Ubuntu kan, kemudian ini langsung diketikkan saja ini atau dikopikan sudo wget ini sama sudo chmod. Mungkin chat ya, di kolom chat. Di situ nanti sudah ada, atau saya coba.
Iya, itu Najib sudah kirim ya. Jadi teman-teman tinggal copy aja yang script yang ada di chat itu. Jadi sudo wiget miniconda ini, kemudian sudo chmod ini kita mengubah mode dari minicondanya supaya bisa diinstal. Kemudian kita melakukan instalasi seperti ini. Buat teman-teman yang seperti ini tidak bisa ya, jadi mungkin tergantung laptopnya. Ininya diganti dengan bus ya. Di titik garingnya ini diganti dengan bus seperti ini. Kalau yang titik garingnya tidak bisa, bisa coba alternatifnya dengan bus seperti ini. Jadi saya ulangi, sudo wiget ini artinya teman-teman mengambil get mendapatkan file sh untuk install minicondanya ini, dan chmod ini untuk change si file .sh ini menjadi executable, teman-teman bisa merunnya. Kemudian ini untuk merun instalasinya, titik garing. Kalau titik garingnya tidak bisa pakai alternatifnya pakai bus. Oke. Oke. Kalau sudah terinstall itu biasanya nanti ininya berubah menjadi base seperti ini ya. Jadi ada buka kurung base seperti ini. Artinya environment Python teman-teman itu sudah terbentuk ya. Jadi contohnya kayak saya di terminal saya ini, dia ada dalam kurung base seperti ini. Ya. Jadi artinya sekarang di Ubuntu saya sudah terinstall environment-nya. Misalnya saya list ya, conda env list ya. Artinya saya mau melihat daftar environment yang ada di komputer atau di laptop saya ya. Nah, contohnya ini saya punya environment base atau Dimas ya. Nah, teman-teman yang masih baru pertama kali menginstal itu pasti hanya ada yang base ini. Ya. Jadi yang pertama kali diinstal itu hanya ada base ini. Baru nanti kita masuk ke tahap berikutnya, bagaimana membuat dan mengaktifasi environment punya saya terbuka untuk teman-teman untuk mengkontak saya atau EWO saya untuk berdiskusi. Baik, jadi saya di sini merasa teman-teman sudah berhasil menginstal Miniconda. Baik, kita masuk ke tahap nomor 3 ya. Tahap nomor 3. Jadi teman-teman di sini bisa membuat environment kerja atau lingkungan kerja punya teman-teman sendiri ya. Caranya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa Conda create minus name. Contohnya saya contohkan di sini Dimas 2 ya. Karena saya sudah punya Dimas. Teman-teman bisa buat nama teman-teman sendiri atau nama UPT atau nama apa aja di sini ya. Kemudian untuk MT time ini dia bekerja di Python versi 3,7 ya. Jadi teman-teman di sini meng-create atau menciptakan satu environment baru dengan nama Dimas 2 dengan Python versi 3,7. Kalau Python 38 bisa nggak ya?
Nggak bisa karena Enggak. MT-time itu dia bekerja di 3,7. Makanya untuk Python 3,7 ini langsung dibuat di sini saja. Kalau di laptopnya udah ada yang 38 harus di-delete dulu atau nggak usah? Enggak, karena nanti ini akan bekerja di environment ini yang baru ini. Jadi Oh, nggak apa-apa yang lama biarkan, karena kalau di base saya ini pun dia environment base saya ini pun Python versi yang lain. Tapi khusus yang saya create ini, yang di Mas 2 ini dia Python-nya 3,7 gitu. Jadi bisa saja tiap environment ini beda-beda versi Python-nya gitu, Mbak. oke. Oke. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah advance di Python gitu ya, jadi teman-teman mungkin sudah punya tadi modul atau package-nya PubSpy, Kartopi, Pandas, sama Jupyter ya. Jadi langsung saja karena sudah punya ya. Mungkin tinggal diganti versi Python-nya tadi. Tapi teman-teman yang mungkin baru belum familiar dengan Python ya, bisa diikuti step ini. Jadi kalau misalnya ada minta proceed Y atau N, langsung pilih Y atau yes ya. Jadi setiap ada yang proceed Y atau N itu kita proceed seperti itu. Oke. Nah, ini saya sudah berhasil membuat environment punya saya ya. Nah, jadi misalnya saya tadi membuat listnya Conda env list ya. Nah, di sini kan sudah terbentuk ya tadi environment yang baru yang saya buat. Tadi kan hanya ada base dengan Dimas. Sekarang sudah ada base Dimas dengan Dimas 2. Nah, Dimas 2 ini tadi environment yang baru saya buat dengan Python versi 3,7. Nah, sekarang saya mau bekerja di environment Dimas 2 ini. Berarti saya ketikkan di sini Conda activate nama environment-nya. Contohnya Conda bisa lihat perbedaannya ya. Sekarang yang tadi saya bekerja di environment base, sekarang saya bekerja di environment Dimas 2. Oke, semua sudah bisa di tahap ini. Kalau mau kembali, misalnya teman-teman nggak mau pakai environment Dimas 2 ini, tinggal Conda deactivate Dimas 2. Atau misalnya di close saja. Mungkin ini versinya berbeda ya kalau versi sebelumnya. Oh sorry, Conda deactivate saja. Tinggal Conda deactivate. Kalau mau kembali. Nah, kalau Conda deactivate, teman-teman keluar dari environment Dimas 2 ini, kembali ke base ya. Kalau activate, saya kembali lagi. Nah, saya kembali lagi ke nama masing-masing, ke nama UPT. Oke, saya lanjut. Jadi sampai di sini sudah
Bisa ya bedanya ya dari tadi environment base ke environment DNAS. Oke, sekarang teman-teman bisa install package-nya ya. Jadi teman-teman perlu menginstal 4 package ya. Nah, ini yang saya khawatir mungkin teman-teman perlu waktu di sini, Conda install, atau teman-teman saya sarankan perlu menulis seperti ini dulu ya, yang line pertama ini, yang saya kasih merah ini, untuk tadi yang memberikan channelnya ke Conda Force, seperti itu. Jadi Conda config, ingat teman-teman bekerja di environment yang tadi sudah dibuat, yang Python 3,7. Jadi kalau ininya masih base, berarti salah ya, teman-teman harus activate ke environment teman-teman. Conda config add channels Conda Force. Ini enter. Ya karena punya saya itu channel Conda Force-nya sudah already di channel list-nya ya. Jadi sudah ada di sana. Jadi nggak perlu lagi di. Oke. Nah seperti yang saya bilang tadi, ada 4 package atau modul Python perlu diinstal, yaitu OpsPy, Pandas, Cartopy, dan JupyterLab. Ya udah ini tinggal satu-satu saja ya diinstal. Contohnya Conda install OpsPy. Nah, ini tinggal ditunggu saja ya. Ditunggu. Kalau dia minta yes atau no, pilih aja Y. Ketikkan Y. Seperti ini ya. Dia tanya proceed, yes atau no. Ditekan Y. Nah, dia mendownload modul atau package itu. Nah, tandanya itu berhasil diinstal, artinya seperti ini ya. Jadi ada 3 done, preparing transaction done, verifying transaction done, executing transaction done. Oke. Kalau sudah, lanjut. Tadi kan Conda install OpsPy. Sekarang Conda install Pandas. Nah, ini juga tergantung kecepatan internet di tempat teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan semuanya internetnya bagus ya. Yang sudah itu langsung bisa lanjut aja ya. Pokoknya 4 ini diinstal ya. Conda install OpsPy, Conda install Pandas, Conda install Cartopy, dan Conda install JupyterLab. Nah, sambil menunggu mungkin saya lebih jelaskan lagi. Jadi package atau modul OpsPy itu adalah package Python untuk bekerja di data-data seismologi ya, atau misalnya melakukan read, write data seismik gitu ya. Pokoknya ini itu adalah package atau modul Python untuk pengolahan data seismologi. Nah, kalau Pandas ini package Python untuk bisa untuk perhitungan kalkulasi. Dan Cartopy ini untuk pemetaan, ya, pemetaannya. Dan JupyterLab nanti untuk kita gunakan untuk latihan. Untuk ada yang disebut Jupyter Notebook. Jadi teman-teman bisa menggunakan Jupyter Notebook itu. Nanti skripnya sudah ada di sana. Teman-teman tinggal mengganti aja apa yang mau diganti. Jadi lebih praktis ya, lebih simpel. Ya, kalau yang ada sudah selesai duluan, ini langsung aja. Kalau Conda install Pandasnya sudah, langsung Conda install Cartopy, kemudian Conda install JupyterLab. Sambil menunggu mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti record-nya dikasih nggak ya ke peserta? Mungkin Pak menit ya. Ya, dikasih Mbak, dikasih. Oke.
Nah, kalau udah done seperti ini, lanjut aja. Copy. Ya, mudah-mudahan sebenarnya sampai tahap ini aja yang agak butuh waktu ya. Berikutnya kita bisa lebih cepat. Dan tadi jangan lupa di-download materi yang sudah di-share di grup ya, supaya nanti kita nggak nunggu lagi. Soalnya filenya itu agak lumayan besar, karena kalau nunggu itu di-download lagi, tim bisa makan waktu, karena kita sampai jam 2 saja. Mohon izin Pak Dimas, apakah suara saya kedengaran? Oh, iya, kedengaran Pak. Oke, saya mau nanya sedikit nih, mohon maaf mengganggu rekan-rekan yang lain. Saya Iya. sedang coba di 2 komputer ya, satu saya pakai yang komputer di kantor, via Windows dengan VirtualBox Linux, tapi sepertinya banyak problem di sini. Oh iya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, ketika nanti running di Jupyter Notebook, Ya. apakah artinya kemungkinan kita bisa pakai OS yang lain, Pak, selain Linux? Misalnya di Mac OS misalnya. Karena saya coba install yang CartoPy atau apapun, sepertinya lebih lancar di Mac OS ketimbang di Linux. Oh Demikian, iya. Pak. Ya, makasih pertanyaannya Pak. Itu bisa Pak, bisa kalau Mac OS itu bisa. Yang penting dia tadi instalasi Conda-nya itu berhasil ya. Itu kan kemudian set environment-nya berhasil. Prinsipnya sama saja Pak. Yang penting di sini kan kita punya OS ya, bisa Linux ya, atau apa. Kemudian kita install ini mini Conda atau Conda-nya ya. Kemudian kita install package. Kemudian tadi kita punya Python versi 3,7 ya yang kompatibel dengan empty time ini. Kemudian kita install modul pendukungnya yang tadi 4 tadi OpsPy, Pandas, Cartopy, JupyterLab. Saya rasa kalau semuanya ini berhasil diinstal itu bisa digunakan. Oke Pak, jadi karena di Linux yang di kantor banyak problem, saya coba di Mac OS ya. Kalau misalnya gimana-mana kita coba aja Pak ya. Yang komputer kantor kan pakai VirtualBox, berarti tadi langsung install yang Conda-nya aja kan Pak? Langsung install Conda-nya. Iya. Tahap berikutnya. Saya install Conda dia bermasalah mini Conda. Sejak install mini Conda. Oh gitu. Jangan install Conda. Tapi yang di Mac OS karena Aman. udah ada mini Conda jalan sih. Iya. OSPy sudah ada dan OpsPy Pandas Jupyter sudah ada. Tinggal saya install tadi Cartopy jalan. Oh ya, oke, siap. Kita coba dulu ya. Ya, siap. Ya, kalau misalnya seperti ini ya, solving environment ada yang fail itu nggak biasa ya, karena itu biasa karena dia mencari channel dari mana dia mendownload package-nya itu. Jadi ini dibiarkan saja, nanti dia akan mencari channel yang lain untuk dia mendapatkan package dan menginstalnya. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang sudah bisa, sudah selesai semua sampai JupyterLab. Ini tergantung kecepatan internet juga ya. Belum Pak, masih install CartoPy-nya Pak. Oh, sampai Cartopy.
yang sudah bisa ini ya. Yang 4 ini sudah bisa. Saya juga di sini internetnya masih butuh waktu ya. Atau yang lain sudah bisa? Kalau sudah bisa ini saya lanjut aja. Baik, saya lanjut aja ya. Baik, kalau teman-teman tadi yang sudah bisa menginstal empat-empatnya ya. Jadi tadi di environment teman-teman. Kalau saya yang di environment yang di Mas ini semua sudah lengkap ya. Jadi saya pakai yang di situ saja. Jadi saya sekarang bekerja di Dimas ya, karena di sini semua punya saya sudah lengkap. Tidak perlu. Oke, sekarang teman-teman ini di folder yang tadi dikasih ya, di folder yang tadi di share ke teman-teman itu kan ada 3 subfolder ya. Ya, 3 subfolder. Ada empty time master, ya ada gempa bima, empty time master, dan reference ya. Ini bisa diekstrak saja, ya. Jadi teman-teman bisa mengekstrak di mana saja bisa, misalnya di sini here ya. Lalu sesudah diekstrak, teman-teman ambil yang ini, yang 2 ini, empty time master dengan gempa bimanya. Empty time master dengan gempa bimanya, referensi itu bebas mau di copy juga nggak apa-apa, itu kan untuk baca-baca saja. Di empty time master, sorry saya ulang, mudah-mudahan jelas. Jadi tadi kan ada 3 subfolder ya, jadi ambil empty time dengan gempa bima yang sudah diekstrak. Kemudian di Linux, Ubuntu, Home, kemudian di Mas ini di komputer saya ini tinggal di copy di sini ya, contohnya gini. Jadi di Linux, Ubuntu, Home, di Mas atau di user teman-teman itu tinggal di paste-kan di sini ya. Contohnya saya gempa bima dengan empty time master sini. Oke. Selanjutnya teman-teman tinggal masuk ke empty time master ini ya, kemudian open terminal di sini. Ya. Jangan lupa tadi activate environment teman-teman. Ya, jadi kalau saya PWD itu saya berada di home Dimas ya tadi, yang tadi home Dimas ya. Kemudian teman-teman masuk ke yang ini tadi, empty time master tadi. Jadi teman-teman ada di folder empty time master. Kalau di PWD, teman-teman ada di home Dimas atau user teman-teman dan empty time master. Oke. Jadi ekstrak file empty time master tadi, copy foldernya tadi ke home Dimas tadi, masuk ke empty time master, kemudian tinggal instalasi ya. Teman-teman ketikkan ini. Python setup.py install. Ya, jadi teman-teman di sini Python setup.py install. Karena di folder itu sudah ada ini ya, setup.py untuk instalasi si empty time-nya. Oke, ya. Oke. Udah begitu saja, tinggal teman-teman enter. Jadi dia menginstal empty time. Cara ngeceknya sudah terinstall atau belum, teman-teman ketikkan pip list ya. Nah, ini adalah list dari package atau modul yang terinstall di environment tadi, environment Dimas tadi. Nah, cek di sini, ada nggak empty time? Oh, berarti kalau sudah ada empty time, ada versinya, empty time 1.00, berarti sudah berhasil diinstal. Gitu ya. Dari materi atau bahan yang tadi dikasih, copy folder empty time master ke home user, kemudian masuk ke empty time master, ketikkan Python setup.py install di terminal, kemudian untuk ngecek berhasil atau tidaknya tinggal pip list ya.
Oke, sekarang ini juga tadi di gempa Bima tadi ini ada 2 CPS, ada 3 subfolder ya. Yang penting juga ada CPS bin dengan library ya, teman-teman. Sekarang dari posisi ini tadi ya, teman-teman ada di empty time master ya. Saya kembali ke home tadi, kemudian saya masuk ke folder yang gempa Bima tadi yang sudah di copy. Tadi kan kita sudah copy gempa Bimanya ya. Jadi saya masuk ke folder gempa Bima 4 April 2023 ya. Kemudian saya apa istilahnya ya, mengubah library di CPS bin ini supaya saya bisa gunakan ya. Jadi saya harus men-change mode-nya ke 777 supaya dia semua executable bintangnya. Jadi sekarang saya posisinya di sini, saya masuk ke CPS bin ya. Nah, sekarang saya tinggal CH mode 777 bintang ya. Jadi tadi teman-teman masuk ke gempa Bima 4 April 2023 ya. Kemudian masuk ke CPS bin, CD CPS bin, kemudian CH mode 777 bintang. Enter. Oke, kalau sudah, sekarang teman-teman masuk ke folder library ya. Ini folder library, CD library, ls. Nah, di sini teman-teman kopikan semua library ini ke user lib. Jadi di sini artinya library yang perlu ini, yang penting ini, ada 4 ini, teman-teman kopikan, CP bintang ini artinya copy semua file yang ada di library ini ke user lib, ke library yang ada di Linux di komputer teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya dia nggak bisa, ketikkan sudo seperti ini ya, sudo bintang user lib. Harus di super user atau di rootnya. Seperti ini. Sudo cp bintang user lib. Oke. Baik, saya kembali ke slide sambil mengulang. Jadi intinya teman-teman masuk ke folder CPS bin ya untuk chmod 777 bintang, semua file yang di CPS bin. Kemudian kembali lagi masuk ke folder library ya. Jadi sini saya buat cd library. Kemudian di library cp bintang user lib ya. Kalau ini kan sudah sudo su di atasnya, atau misalnya ini bisa pakai sudo juga ya tadi supaya nggak bingung. Sudo itu artinya pakai super user atau rootnya. Oke, sudah. Kalau sudah, oke. Kemudian kita di sini akan mempersiapkan file-file apa saja yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan inversi moment tensor. Ingat tadi tahapnya ada 3, proses persiapan datanya 1, dan nomor 2 komputasi green function-nya, dan 3 tahap inversinya. Jadi hanya ada 3 tahap ini. Nah, apa yang perlu teman-teman siapkan? Nah, contohnya ini ya, di gempa Bima ini, teman-teman bisa ganti dengan gempa apapun yang teman-teman mau inversi. Ini ada file datetime ya. Datetime ini, nah teman-teman ganti menjadi data gempa yang mau teman-teman inversikan. Contohnya ini gempa Bima. Gempa Bima, event ID-nya ini, event ID-nya ini harus sesuai dengan nama foldernya ini tadi ya, nama folder dari datanya ini, seperti ini. Kemudian origin time-nya, ini 2023 0402 84057,65. Kemudian longitude-nya, ini. Oh, kemudian JDate. JDate ini artinya waktu hari yang dihitung dari 1 Januari ya. Jadi 1 Januari itu 1, berarti kalau 2 April itu 092 ya. Ada kok di internet untuk menghitung JDate itu, jadi jangan khawatir, itu mudah sekali. 2003. Artinya hari ini itu JDate berapa itu kan ada. Kemudian longitude-nya, kemudian latitude-nya, kemudian kedalamannya, kemudian magnitude-nya, kemudian ini tulis BMKG kalau misalnya sumbernya dari BMKG. Oke, ini contoh studi kasus gempa Bima ya. Kemudian satu lagi teman-teman perlu mempersiapkan velocity modelnya ya. Nah, ini contoh velocity modelnya.
Ini juga gampang sekali dipersiapkan. H ini kedalaman atau ketebalannya. Sama seperti kalau teman-teman melakukan relokasi atau apa yang lain. Ini PP-nya, velocity model P. Ini PS atau kecepatan gelombang S. Ini rho-nya, ini QP atau quality factor untuk P wave. Ini QS, ya. Yang lain ini dibiarkan saja. Ya, sama. Jadi teman-teman cuma mengubah yang H, PP, PS, dan rho-nya saja. Dan KPQS. Oke, itu velocity model yang digunakan, bisa diubah-ubah di situ. Kemudian untuk data waveform-nya, teman-teman bisa buat di sini ya. Jadi ada di sini folder stations dengan waveform-nya. Jadi ini teman-teman bisa buat per stasiun dan per komponen ya. Misalnya ini stasiun OMBFM SAE, ini tinggal di-download saja dari data BMKG. Itu sangat mudah ya, tinggal download MSID-nya. Kemudian stasiunnya ini seperti ini ya, kan bisa download XML. Jadi ini file XML itu ya, kalau kita download langsung di situ. Jadi sangat mudah. Nah, seperti ini contoh file XML station. Saya praktikkan karena kita tinggal 10 menit. Nah, caranya ya. Jadi saya ke folder ini dulu ya. Teman-teman bekerjanya di folder ini ya. Contohnya ini Gempa Bima 4 April 2023. Yang ada ini file IPYNB ini. Jadi IPYNB ini file notebook ya. Python notebook. File notebook untuk bekerjanya. Jadi ada 3 di sini ya. Satu tadi data processing ya. Kedua tadi sintetik. Yang ketiga run inversion. Jadi ada 3 tahap. Proses data, menghitung sintetik atau green function, dan melakukan inversi. Jadi sekarang teman-teman kalau tadi tahapnya sudah berhasil semua ya, ini tinggal di run saja nomor 1, baru nomor 2, baru nomor 3. Saya contohkan di sini ya. Cara buka Jupyter Notebook-nya bagaimana? Ini tinggal ketikkan di sini Jupyter Notebook. Ya. Tadi kan Jupyter Lab-nya sudah diinstal ya. Nah, kemudian teman-teman kalau di beberapa komputer ini bisa langsung terbuka browsernya, tapi ini kan kalau misalnya pakai Linux dia bisa langsung terbuka browsernya. Tapi karena ini kita kan pakai WSL ya, jadi ini teman-teman copy manual saja. Ini kan ada HTTP ini ya, HTTP, ada link ini, HTTP ini. Teman-teman kopikan saja, misalnya Ctrl C gitu ya, blok kopikan, baru buka di browser, bisa Google Chrome atau di browser apa saja. Oke, jadi tadi di situ ada data processing IPYNB, kemudian data untuk menghitung sintetiknya, IPYNB, kemudian 3 run inversion. Oke, sekarang saya coba satu-satu ya. Jadi ini data processing. Dan di sini sudah ada penjelasan semua ya. Jadi data processing itu yang dilakukan adalah koreksi instrumen, kemudian merotasi data tadi. Koreksi instrumen ini ke displacement ya. Kemudian rotasi data tadi dari ZNE ke ZRT, tadi yang saya jelaskan. Kemudian dia men-save data yang sudah diproses ya. Jadi ini tinggal di-run saja. Jadi kalau yang belum terbiasa dengan Jupyter Notebook, jadi kalau di-run itu nanti muncul bintangnya ya. Seperti tadi, bintang untuk run. Jadi dia mengambil tadi datetime.csv tadi yang sudah disiapkan, parameter gempanya ya. Dia langsung run. Kemudian ini dia melakukan remove instrument response ya. Remove instrument response tadi ke displacement. Kemudian teman-teman bisa dilihat di sini kita melakukan filtering ya. Ini contoh saja ya. Jadi kita filter dia dengan bandpass dari 0,02 sampai 0,4 Hz. Nah, kemudian dia melakukan merotasi ya.
merotasi seismogramnya dari komponen ZNE tadi ke ZRT seperti ini ya. Kemudian dia plot seismogramnya. Kebetulan ini contohnya hanya menggunakan 5 stasiun ya. 5 stasiun. Ini contohnya plot waktu terhadap jarak ya. Jadi ini stasiunnya kurang dari 300 km ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, kita masuk ke yang kedua ya. Yang kedua sekarang ini prepare data. Nah, kalau sudah selesai tahap pertama ini, itu hasilnya akan di-save di sini ya, di file SAC ini. Ya, ZRT ya. Jadi tadi kita pakai 5 stasiun, 3 komponen, berarti kita punya 15 data seismogram di sini. ZRT 3 kali 5 stasiun, 15. Oke, tadi stasiun sama waveform itu input yang kita siapkan, SAC ini adalah data yang sudah difilter, dirotasi, sudah dikoreksi instrumen, dirotasi dan difilter. Nah, kemudian nanti kita hitung green function-nya akan disimpan di folder build 7. Oke, kalau sudah tahap 1, kita ke yang nomor 2. Di nomor 2 ini kita melakukan filter dan cut seismogram, kemudian menghitung synthetic green function dan filter synthetic green function seperti yang dijelaskan tadi di awal. Ini tinggal di run saja semuanya. Run ya. Jangan lupa ini event ID-nya diubah ya sesuai event ID tadi, event ID gempanya. Tapi kalau ini example kan ini semua sudah di prepare ya. Tapi kalau teman-teman punya studi kasus tertentu khusus ya teman-teman tinggal ganti saja event ID-nya ini. Kalau daytime .csv, stasiun .csv ini kan tadi sudah di-share. Oke, tinggal di run. Dan ini jangan lupa auto filternya ini juga tadi. Kemudian ini tadi seperti yang saya bilang datanya akan di down sampling ke 1 Hz ya, atau 1 sampling per detik. Oke, tinggal di run. Nah, tibalah kita di sini menghitung green function-nya ya. Jadi green function-nya tadi dihitung menggunakan metode FK dari Computer Program for Seismology tadi, CPS ya, atau nama metodenya Frequency Wave Number Integration. Kemudian data sintetiknya kita filter sama dengan observe tadi ya, kemudian kita simpan. Oke, kita run ya. Ini akan jalan terus ya, jalan dia menghitung green function-nya. Jadi dia menghitung sintetiknya ya. Di jalan ini nggak terlalu lama. Ya. Nah, belum ya. Ditunggu. Untuk teori mengenai frekuensi wave number integration method ini, saya sarankan teman-teman bisa baca paper-paper dari Lu Peizhu ya, menggunakan FK, itu banyak penjelasannya mengenai perhitungan green function atau sintetik dengan metode FK ini. Kalau misalnya ini tanda di sininya masih bintang, berarti itu masih dilakukan proses ya. Nah, ini contohnya masih bintang, masih dilakukan proses. Saya minta tambahan 5 menit. Mohon maaf, kita mungkin tambah 5 menit lagi ya. Seharusnya sampai jam 2 ya. Sedikit lagi. Oh gitu. Iya. Oke, jadi ini adalah tahap kita menghitung green function atau synthetic seismogramnya. Ini di
Baik, jadi ini kalau tadi bintang berarti masih proses, kalau dia udah berubah angka seperti ini berarti sudah berhasil. Oke. Jadi kalkulasi green function-nya sudah berhasil, dan dia akan menyimpan file green function-nya itu di folder GIL7 ini ya. Dia simpan di sini. Dan ini akan memakan storage yang cukup besar ya. Jadi kalau misalnya saya lihat storage ini, jadi cukup besar. Walaupun misalnya untuk satu gempa ini memang cuman megabyte ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan banyak stasiun ya, banyak stasiun, misalnya puluhan stasiun, itu pasti filenya sangat besar. Ini kan contoh tadi 5 stasiun saja. Oke, jadi jelas tadi daytime-nya ini. Oh iya, tadi lupa ya, stasiun ini juga harus disiapkan, stasiun CSV ini. Ini nama stasiun dan lokasinya. Tadi kita contohkan 5 stasiun saja. Jadi sorry, tadi bukan 4 file yang harus disiapkan inputnya, ada 5 ya. Jadi daytime, kemudian velocity model, stasiun, sama ini tadi. Stasiun XML-nya dan MSID waveform-nya. Oke, jadi ada 5. Oke, saya kembali tadi ke sini. Jadi tadi sudah selesai menghitung green function. Kemudian ini di run. Ini untuk men-save filenya menjadi inputan di inversion-nya ya, di mtenv.in. Yang penting di sini adalah ini. Degree ini kalau teman-teman buat 5, ya, artinya teman-teman melakukan inversi untuk komponen deviatoriknya tadi ada. Yang deviatorik itu kan dikomposisi menjadi 2, yang biasanya ya, yang komponen DC plus CLVD-nya ya. Jadi double couple tambah CLVD. Tapi kalau ini kalian teman-teman ubah menjadi 6, ini teman-teman menghitung full moment tensornya. Jadi tadi ada ISO, ada DC, ada CLVD-nya. Jadi ada komponen ISO-nya. Tapi kalau teman-teman bekerja di zona tektonik yang tidak menghitung ISO misalnya tidak perlu, ini teman-teman pakai 5 saja. Oke. Oke, kalau sudah ini tinggal ngecek aja ini. Ini parameter yang kita gunakan untuk inversi. Jadi date time ini adalah tanggal dan waktu gempanya. Ini longitude latitude-nya tadi. Longitude dan latitude ini bisa teman-teman gunakan hasil relokasi juga ya. Jadi lebih bagus. Jadi kalau misalnya gempanya sudah direlokasi, bisa pakai longitude latitude hasil relokasi. Kemudian depth-nya ini tadi kita hitung tiap interval 5 km. Kemudian tadi green function-nya dihitung pakai metode FK dari Herman. Komponennya 3, tadi ZRT yang sudah dirotasi. Degree-nya 5, artinya ini deviatorik ya. Oke, yang lain sudah oke. Nah, kalau sudah selesai, nah udah kita tinggal ke tahap inversinya. Teman-teman buka yang 3, run inversion ini. Ya. Import empty time, artinya kita tadi pakai empty time. Ini tadi file inputan yang tadi sudah kita bangun ya. Udah ini tinggal di run. Nah, baru dia menghitung ya. Menghitung moment tensor untuk setiap grid depth yang kita tadi tentukan. Misalnya ini depth 5, depth 10, depth 15, tadi depth 15 km ya. Nah, kemudian kita plot hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal plot aja. Nah, seperti ini ya. Jadi karena tadi kita pilih degree-nya 5, artinya kita menghitung tadi moment tensornya, oh tadi di sini 6. Saya ulang ya. Dia masih proses. Saja, yaitu komponen DC plus CLV. Mungkin teman-teman nanti tertarik untuk belajar ya mengenai apa itu DC, apa itu CLV. Jadi banyak sekarang papernya ya sekarang lagi berkembang. Ada beberapa interpretasi sepertinya.
karena ini kita kan hanya deviatorik saja ya. Misalnya ini komponen DC-nya 84%, CLPD-nya 16%. Kalau misalnya seperti ini artinya sudah cukup bagus ya, artinya DC-nya besar ya seperti itu. Tetapi untuk beberapa kasus kalau waveform fitting-nya sudah cukup bagus ya, perhitungan green function-nya bagus, waveform fitting-nya bagus, velocity modelnya bagus, tapi CLPD-nya tetap besar, itu artinya ada something-nya. Jadi teman-teman bisa baca paper, kenapa komponen CLPD besar itu bisa mengindikasikan beberapa hal, contohnya ada di dalam sumber gempanya tersebut. Kemudian di sini ada gambar grid search tadi, grid search dari pencarian base atau optimum centroid depth-nya tadi ya. Kemudian di sini ada peta lokasi stasiun yang kita gunakan dan hasil moment tensornya. Seperti itu. Jadi di sini teman-teman kemudian bisa melihat hasil dari moment tensornya itu di dot out ya. Jadi dot out. Najib ada? Saya lupa Najib. Oh di sini di mpnp.out. Misalnya kan di sini dapat base-nya itu di kedalaman 20 km ya. Teman-teman tinggal lihat di sini mpnp.out-nya yang 20 km. Nah, di sini lengkap ya. Depth-nya 20 km, seismic moment-nya ini MW-nya 5,65 sama dengan hasilnya BMKG tadi. DC-nya 83%, LPD-nya 16 tadi. Kemudian ini tadi yang sudah ditransformasikan dari moment tensor ke strike deep rate-nya ya. Kemudian variance reduction tadi yang menunjukkan atau misfit function 82% ya, 82% yang artinya cukup bagus ya. Nah, terakhir saya mau tekankan bahwa kalau varian reduction-nya di atas 60% untuk semua stasiun itu cukup bagus ya. Jadi ini 60%, di atas 60%. Artinya fitting antara observed seismogram dan synthetic seismogram cukup bagus. Baik, jadi itu praktikum kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik dan nanti bisa mempraktekkannya untuk data gempa yang bersumber dari wilayah kerja stasiun atau UPT teman-teman sekalian. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti bisa dilihat di manual atau panduan di MPTime ini. Nah ini contoh outputnya. Ini hasilnya ini cukup mirip dengan hasil moment tensornya BMKG ya. Jadi yang terakhir penutup yang penting diperhatikan adalah data seismogram yang digunakan. Kalau misalnya ada data yang jelek itu nggak usah digunakan. Set velocity model yang digunakan untuk menghitung green function tadi ya. Kemudian grid search-nya untuk optimum centroid depth. Baik, saya tutup sampai di sini. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Dimas atas penyampaiannya yang jelas, lugas ya. Terus terang saya di penyampaian kali ini sangat jelas sekali.